Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur dan kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyimak materi baca tulis Al-Quran untuk kelas 6 SD ITQ Bakkah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan juga doa yang berada di materi kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Nah, adik-adik hafal ya di rumah, jangan lupa doa yang selalu ada di tiap lembaran bab awal bab ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran yang adik-adik pegang sekarang itu kan sudah berubah menjadi mushaf dan menjadi buku yang tebal. Ya, sudah menjadi buku yang tebal. Pada zaman dahulu, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran masih belum menjadi seperti yang kita pegang. Ya, beda dengan kitab-kitab samawi yang lainnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Ketika Nabi Isa mendapatkan kitab Injil itu secara utuh dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an melalui wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun. Sehingga pada zaman dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang beliau perintahkan untuk menuliskan Al-Qur'an tiap kali wahyu itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis Al-Qur'an adalah Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ada juga Umar bin Khattab, ada juga Utsman bin Affan, ada juga Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mereka semua ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk secepatnya menulis Al-Qur'an ketika wahyu tersebut turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan ketika itu Al-Qur'an ditulis oleh sahabat radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, ditulis menggunakan pelepah kurma, daun-daun pepohonan, ada juga ditulis menggunakan tulang, ya, daun-daun pepohonan. Ini contoh-contohnya yang di bawah ini ya, ada daun pohon, ada tulang, ada dari kayu, ya, bahkan sampai ada yang menulisnya di kain. Namun sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis Al-Quran pada zaman dahulu belum begitu populer, belum begitu terkenal, dan belum menjadi sesuatu yang darurat. Karena pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Arab itu masih ummi. Ummi itu yang belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis. Jadi penulisan Al-Quran pada zaman dahulu itu nggak populer. Jadi para sahabat juga nggak antusias dengan penulisan Al-Quran karena banyak dari mereka yang belum bisa membaca, bahkan belum juga bisa menulis. Namun akan tetapi tidak bisanya mereka menulis, orang-orang Arab itu memiliki sesuatu yang khusus yang jarang didapati oleh orang-orang yang biasa. Jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu itu mempunyai ingatan yang cukup kuat sehingga lebih banyak menghafal Al-Quran daripada penulis Al-Quran. Ya, jadi mereka meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka mempunyai hafalan yang daya ingat yang sangat kuat. Ya, sehingga ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, mereka menghafal seluruh Al-Quran diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Musa al-Ash'ari, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, dan keempat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka adalah
penghafal-penghafal Al-Qur'an. Naam. Dan banyak ya, bukan cuman yang disebutkan di sini saja, banyak sahabat-sahabat yang lain juga yang menghafal Al-Qur'an tentunya. Naam, insyaallah materi hari ini kita mengenal tentang ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan Al-Quran, dan ada juga beberapa sahabat yang dikenal mereka adalah penghafal Al-Quran di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 periode, dan juga kenapa Al-Quran tersebut dikumpulkan, dan bagaimana mushaf itu yang tadinya lembaran-lembaran menjadi sebuah buku yang sekarang bisa kita nikmati, yang bisa kita dapati di mana saja kita bisa membeli Al-Quran, di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan di HP yang kita sekarang pegang itu kita bisa mendownload aplikasinya, dan di situ ada Al-Quran digital. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini saja yang kita bahas dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang tadi Ustadz sebutkan. Nah, semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.